Kami informasikan bahwa Pramono Anung tiba di hari keempat agenda retret kepala daerah yang sebelumnya dimulai pada Jumat 21 Februari 2025 lalu. Pramono Anung baru hadir di hari keempat agenda retret karena menyusul dengan surat pemberitahuan dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri untuk para kader, kepala daerah kader PDIP menunda keikutsertaan dalam retret. Dan kita akan pantau situasi terkini di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah, pemirsa, bersama rekan Kevin Pakan di lokasi. Selamat siang, Kevin. Siapa saja kepala daerah dari PDI Perjuangan yang telah tiba di Akademi Militer Magelang hari ini? Ya, selamat siang Valeri dan juga pemirsa. Baru saja kita sama-sama saksikan dari kepala daerah fraksi PDI Perjuangan ini telah tiba di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Tadi para kepala daerah yang tiba ini sekitar pukul 13:10 waktu Indonesia Barat kami mantau, di mana mereka datang memang ini secara bergelombang, Valeri dan pemirsa. Tidak hanya pada siang hari ini, namun informasinya yang kami dapat ini juga gelombang pertama datang pada kemarin malam di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Untuk berbicara soal jumlahnya, kalau tadi malam Valeri ada sebanyak 17 kepala daerah dari PDIP yang tiba di Akmil. Kemudian untuk siang hari ini total ada 22. Jadi total keseluruhan dari tadi malam dan siang hari ini ada sekitar 39 kepala daerah yang berasal dari PDIP yang telah datang di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Dan memang tadi kami tidak bisa melihat satu persatu siapa-siapa saja yang datang. Tapi tadi kami juga sempat melihat ada beberapa kepala daerah dari PDIP. Di antaranya ada Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng. Kemudian ada Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu, yang juga ini memberikan statementnya kepada awak media, yang mana tadi menyampaikan bahwa memang ini merupakan salah satu langkah yang telah dilakukan oleh PDIP dan memang harus mengikuti adanya pembekalan di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Yang mana memang kalau kita melihat ini juga merupakan salah satu tanggung jawab dari kepala daerah terpilih, terutama dari PDIP, untuk bisa mengikuti pembekalan di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah ini. Dan tadi kami juga sempat bertanya karena adanya statement dari Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya bahwa bila mana kepala daerah ini hanya mengikuti di hari atau tidak seluruhnya selama satu pekan, maka akan diberikan nilai begitu atau penilaian hanya keterangan mengikuti pembekalan, namun tidaklah dapat nilai yang maksimal seperti itu. Namun tadi pihak dari Masinton Pasaribu yang juga dari Bupati Tapanuli Tengah fraksi PDIP menyampaikan ini bukanlah sekolah atau ujian begitu, namun dirinya mengungkapkan ini merupakan salah satu tanggung jawab untuk bisa mempertanggungjawabkan adanya pilihan dari rakyat terhadap para kepala daerah khususnya dari PDIP pada saat ini. Dan berikut merupakan suasana terkini dan juga situasi terkini Valeri dan pemirsa. Tepatnya kami berada di lobi depan Kompleks Akademi Militer, terutama di International Borobudur Club Golf yang memang menjadi lokasi para kepala daerah di seluruh Indonesia untuk bisa mengikuti pembekalan di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah ini. Dan memang sebelumnya kami juga sempat melihat bahwa tidak hanya baru tadi siang saja yang datang, tapi juga salah satunya ini ada dari anak Pramono Anung yang merupakan juga Bupati Kediri, ini juga telah tiba. Namun tadi sebelumnya dirinya enggan untuk mengomentari lebih lanjut terkait dengan siapa-siapa saja para kepala daerah yang memang ikut dalam pembekalan di Akademi Militer khususnya dari PDIP. Dan untuk situasi terkini juga bahwa ini kami dibatasi begitu
Valeri dan pemirsa untuk bisa mendekat lebih dalam karena tadi memang suasana agak atau sedikit ramai begitu di lobi tempat kami berada karena pihak dari TNI, terutama dari Akmil ini mengarahkan kami untuk bisa kembali agar tidak terjadi kerumunan yang cukup berarti. Kemudian Valeri untuk saat ini, karena memang kalau kita melihat jam saat ini pukul 13:28 yang seharusnya pukul 1 siang ini merupakan agenda lanjutan dari pembekalan di Akademi Militer untuk melakukan adanya pembekalan bagi para kepala daerah. Karena kalau dilihat dari agenda seharusnya ini para kepala daerah harus sudah memasuki ruang Sudirman yang menjadi tempat atau ruang kelas mereka untuk menerima pembekalan. Bila dilihat dari rundown acara, pada saat ini merupakan agenda untuk para kepala daerah mendapatkan materi dari Menko Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan dan juga nanti akan dilanjutkan dari paparan Menko Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Permasyarakatan. Pendaftaran itu. Berarti siap untuk mengikuti semua materi yang akan dihadirkan di Akmil Magelang? Iya. Tapi Ya, ada harus materi yang ketinggalan ya Pak, Iya. Lemhanas, kemudian ada dari Menteri Keuangan kemarin. Oh iya, bahan-bahannya kan sudah dikirimkan ke kita. Dan kita bisa dalami, kita bisa baca-baca. Oke ya. Iya. Acara udah mulai. Ayo. Silakan Bapak. Bang, berarti yang akan datang Pak Pastor, Pak Wayan Pastor, Bang. Ya pemirsa, salah satu kepala daerah kader PDI Perjuangan yang juga telah hadir di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah adalah Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu yang juga telah tiba di Kompleks Akademi Militer pada siang ini. Artinya Masinton Pasaribu menjadi salah satu dari 39 kepala daerah dari fraksi PDI Perjuangan yang menyusul untuk mengikuti agenda retret di Akademi Militer Magelang. Pada hari ini pemirsa ada sejumlah kepala daerah dari PDI Perjuangan yang telah tiba di Kompleks Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Di antaranya Gubernur Jakarta Pramono Anung, Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu, serta Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng. Untuk Gubernur Jakarta Pramono Anung tadi tiba sekitar pukul 13:10 waktu Indonesia Barat. Dan kita akan kembali menyapa rekan kami di sana, Kevin. Selamat siang. Tadi sudah ada keterangan pers dari Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu. Apakah ada kedatangan lagi dari kepala daerah fraksi PDIP? Ya, selamat siang Valeri. Memang sampai saat ini kami masih terus menanti adanya kedatangan atau apakah ini merupakan yang terakhir dari para kepala daerah yang berasal dari fraksi PDIP, karena memang berdasarkan informasi yang kami peroleh dari Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya yang menyampaikan bahwa nanti dari fraksi PDIP para kepala daerahnya ini akan secara bergelombang datang untuk mengikuti pembekalan. Di mana gelombang pertama pada hari kemarin, pada malam hari, yang berdasarkan informasi ada sebanyak 17 kepala daerah dari fraksi PDIP yang datang. Kemudian dilanjutkan pada siang hari ini pada 22 kepala daerah yang datang. Jadi total ada sebanyak 39 kepala daerah yang hadir di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah pada saat ini. Dan saat ini kami belum melihat adanya tanda-tanda kembali apakah akan datang dari kepala daerah dari PDIP ini untuk bisa mengikuti pembekalan di Akmil Magelang. Namun sebelumnya kalau dilihat di hari pertama dan kedua ini sebenarnya sudah ada kepala daerah yang sudah hadir. Yang mana ini juga tadi kami sempat melakukan sesi wawancara begitu Valeri, salah satunya terhadap Bupati Lebak Hasbi Jayabaya yang menyampaikan bahwa ini merupakan suatu tanggung jawab dari seorang kepala daerah agar bisa mengikuti pembekalan di Akmil ini. Karena pertanggungjawabannya untuk ke rakyat bukan ke partai. Jadi dirinya memutuskan untuk bisa langsung mengikuti
adanya pembekalan di Akmil ini meskipun sudah adanya instruksi dari Ketua Umum Megawati Soekarno Putri untuk menahan diri tidak datang ke Akmil Magelang saat ini. Dan berikut merupakan visual atau suasana terkini di lobi tempat dilakukannya pembekalan di Akmil Magelang, Valeri, yang mana memang ini kami tidak diperkenankan untuk bisa masuk lebih jauh ke dalam karena memang sudah dijaga dari pihak TNI, terutama dari Akmil, Akademi Militer, agar mengarahkan media untuk tidak masuk ke dalam dan menunggu di depan seperti itu. Dan memang kalau melihat dari jadwal seharusnya saat ini sudah dimulai atau dilakukannya adanya pembekalan ya dari pihak Kemendagri, yang mana kalau dilihat dari rundown acara pada saat ini akan dilakukan pemaparan materi dari Menko Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan, kemudian nanti dilanjutkan dengan paparan dari Menko Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Permasyarakatan dari Yusril Iza Mahendra di ruang Sudirman, tempat atau ruang kelas untuk para kepala daerah melaksanakan pembekalan pada saat ini. Dan kalau dilihat juga untuk hari ini Valeri merupakan agenda yang cukup padat bagi para kepala daerah untuk mendapatkan materi yang mana sebelumnya tadi juga sudah dilakukan atau mendapatkan materi dari pagi sampai tadi sekitar pukul 11 atau 12 siang seperti itu dari Menteri PPN, Kepala Bappenas, kemudian juga dari paparan Menteri Pan RB. Dan memang sampai saat ini kami masih terus memantau, masih terus menantikan kira-kira seperti apa perkembangan yang terjadi di pembekalan kepala daerah di Akmil Magelang ini. Valeri. Baik, Kevin, apakah ada informasi dari Kementerian Dalam Negeri terkait dengan keterlambatan ataupun sejumlah kepala daerah yang baru menyusul di hari keempat ini? Apakah ada konsekuensi? Ya, terkait dengan konsekuensi, tadi kami juga sempat menanyakan kepada Wamendagri Bima Arya yang menyampaikan bahwa bagi kepala daerah yang tidak mengikuti dari awal, selama 1 pekan ke depan hanya mendapatkan keterangan sudah mengikuti pembekalan. Namun bagi mereka yang sudah melakukan pembekalan dari awal sampai akhir secara full 1 pekan, akan dinyatakan lulus dari pembekalan. Tadi hal inilah yang juga menjadi pertanyaan dari awak media kepada salah satu kader atau kepala daerah dari PDIP, Masinton Pasaribu, Bupati Tapanuli Tengah, yang menyampaikan bahwa ini merupakan bukan ujian atau sekolah. Maka dengan tegas tadi Masinton menyampaikan kepada kami bahwa ini merupakan salah satu tanggung jawab sebagai kepala daerah untuk mengikuti pembekalan. Dengan adanya pembekalan ini tentunya merupakan suatu langkah yang baik bagi para kepala daerah untuk membekali diri untuk bisa menerima materi-materi atau informasi-informasi yang sangat penting dan berguna bagi para kepala daerah ketika mereka memimpin di daerahnya masing-masing. Kalau melihat dari serangkaian kegiatan dan juga materi yang disampaikan, ini cukup beragam, Valeri. Terutama ada dari Kemendagri itu sendiri terkait dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai kepala daerah. Kemudian dari Lemhanas, Lembaga Ketahanan Nasional, berkaitan dengan bagaimana situasi geopolitik mempengaruhi adanya kebijakan-kebijakan atau program-program yang akan diberikan kepada kepala daerah untuk bisa diantisipasi dan dimitigasi lebih baik agar tidak terdampak lebih luas, bahkan bisa menjadi momentum untuk bisa menghasilkan keuntungan di daerahnya. Kemudian terus berlanjut sampai dengan kemarin malam dari Menteri Keuangan juga menyampaikan. Baik, Kevin, kita jeda terlebih dahulu Pemaparannya kepada kepala daerah di tempat ini. Baik, Kevin, kita jeda terlebih dahulu dan pemirsa tetaplah bersama kami. Breaking News masih akan kembali usai jeda berikut.